Jadi dari mulai terjadinya konsepsi, pembuahan sampai usia 2 tahun itu adalah masa genting-gentingnya untuk risiko terjadinya stunting. Salah satunya nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil biasanya adalah suplemen vitamin yang selalu diberikan oleh dokter kandungan, kayak mitos yang minum es jadi anaknya gemuk gitu. Oh gitu. Iya benar. Atau konsumsi makanan kepiting jadi anaknya nanti hiperaktif. Sebenarnya tidak. Makan ikan itu bagus. Ikan apa aja? Ya apa aja. Cuman kalau bisa merkurinya yang sedikit atau tidak ada merkuri malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Bangga Podcast bersama saya Mimi Ketri, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Seperti kita tahu, Bangga Podcast menyediakan literasi dan informasi mengenai perencanaan keluarga. Nah, siang ini saya sudah bersama dengan dokter spesialis anak yang merupakan bagian dari perencanaan keluarga ya dok ya. Kita sapa dulu, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Okay. Dengan dokter Infra. Ya, betul. Awet muda sekali ibu, saya agak bingung ya, ini tuaan saya atau dokter ya. Kebetulan kita bahas tentang anak dok ya, nanti kita bahas tentang mulai dari kehamilan sampai dengan usia 2 tahun. Kalau boleh tahu dokter dari rumah sakit mana dan kegiatan sehari-hari seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan diri, saya dengan dokter Infra, spesialis anak. Saya bekerja di Rumah Sakit Melati. Jadwal saya sebagai dokter anak adalah full timer. Monggo kalau ada Bapak, Ibu, Ananda yang ingin berjumpa di Rumah Sakit Melati bisa langsung hubungi. Dokter ya, luar biasa. Dokter, kalau kita bicara anak, ya kan ini kita apalagi perempuan ya dok ya, memerlukan literasi dan informasi lebih banyak. Tapi memang zaman sekarang di media sosial banyak tuh informasi ya. Tapi berhubung hari ini kita bertemu dengan dokter spesialis anaknya langsung, kalau bicara soal stunting, karena DPPKB ini fokusnya tentang stunting. Kalau dari sisi kehamilan, apakah stunting itu bisa dicegah dari dalam kandungan atau disebut stunting ketika dia sudah lahir atau seperti apa dok? Oke, terima kasih nih Mbak Mimi pertanyaannya. Jadi benar, yang sedang digalakkan adalah perihal tentang masalah stunting. Kita ketahui stunting itu adanya panjang badan berdasarkan usia itu kurang dari -2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan berdasarkan WHO. Itu jadi definisi stunting. Jadi di mana kita harus bisa tahu bahwa kehamilan itu adalah dari 1000 hari pertama kelahiran. Jadi dari mulai terjadinya konsepsi, pembuahan sampai usia 2 tahun itu adalah masa genting-gentingnya untuk risiko terjadinya stunting. Berarti dari dalam kandungan itu sudah dipersiapkan. Dokter, kalau kita bicara persiapan, biasanya hal-hal seperti apa yang harus disiapkan untuk mencegah stunting sampai dia lahir? Oke, benar. Pertama secara definisi stunting itu kita ketahui bahwa dia ada gangguan permasalahan dari panjang badan berdasarkan usia, di mana dijumpai kurang dari 2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. Jadi kita harus benar-benar menjaga bahwa ada yang dikatakan dengan 1000 hari pertama kelahiran. Berarti itu adalah dari masa konsepsi sampai terjadinya usia 2 tahun adalah masa yang risiko bisa terjadinya stunting. Oke, kalau berarti dari dalam kehamilan itu sudah harusnya dicegah gitu dok ya. Oke. Nah kalau misalnya kita bicara tentang kondisi ibu, kondisi ibu ini ketika dia hamil biasanya faktor seperti apa yang menyebabkan anak ini sampai stunting? Oke, salah satu faktor yang mempengaruhi pada ibu-ibu hamil saat ini adalah di mana ketika terjadi ibu hamil, ketika terjadi konsepsi, di mana pasien ada kekurangan nutrisi terutama gizi untuk ibu hamil tersebut. Salah satunya beberapa banyak terjadi
kekurangan untuk minum zat besi, suplementasi zat besi ataupun asam folat. Nah itu bagian nutrisi-nutrisi yang harus nutrisi yang harus dipersiapkan ya, dipenuhi pada ibu-ibu hamil. Berarti kalau misalnya nutrisi-nutrisi itu kurang dari yang seharusnya diminum, ada kemungkinan nanti stunting. Benar. Salah satunya ya kekurangan dari protein, terutama protein hewani, kemudian itu merupakan salah satu dari makro ataupun mikronutriennya. Mikronutriennya ya salah satunya vitamin A, vitamin D, dan mineral. Oke, Bu, kalau kita bicara tentang ibunya ya yang menjalani kehamilan, nah biasanya faktor-faktornya ini seperti apa supaya anak ini bisa tercegah dari stunting? Oke, jadi pada ibu hamil, terutama ibu hamil itu harus dipersiapkan matang. Ibu hamil harus persiapan di mana tidak hanya ibunya sendiri tapi pasangan, suami ataupun keluarga, lingkungan sekitarnya juga harus mendukung. Jadi salah satunya adalah ketika diketahui ada ibu hamil, alangkah baiknya kita harus lebih aware, baik antenatal care-nya, kemudian untuk pola asuh dari perhatian dari suami, termasuk dari keluarganya. Salah satunya yang terkait adalah untuk pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil. Oke, apa saja tuh nutrisi yang seharusnya dipenuhi oleh ibu yang tengah menjalani kehamilan? Salah satunya nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil biasanya adalah suplemen vitamin yang selalu diberikan oleh dokter kandungan, kayak vitamin zat besi, asam folat, itu yang harus dikonsumsi setiap hari. Karena kebanyakan yang suka lupa adalah minum vitaminnya. Sehingga ketika zat besi di ibunya kurang gitu, dia akan menyebabkan nanti kedepannya adalah perkembangan ataupun pertumbuhan dari si janin tersebut. Pertumbuhan si janin ini kalau di era sekarang itu bisa dibaca atau diketahui gitu, Bu. Misal dari alat USG atau seperti apa, dan itu semisalnya bulan pertama zat besi rajin nih ibu hamil minum vitamin ya kan, kemudian bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya ternyata kurang. Nah ini untuk mencari atau mengetahui jejak-jejak pertumbuhan itu biasanya seperti apa? Biasanya sih kalau kita biasanya akan menanyakan tetap anamnesa. Pertama adalah anamnesa pasien, apakah rutin untuk kontrol ke dokter kandungan atau kita sebutnya antenatal care-nya ya. Kemudian apakah rutin untuk mengkonsumsi. Nah, ketika dijumpai pada saat bayi sudah lahir gitu. Jadi perkembangannya kita mau lihat nih. Kok tidak sesuai. Jadi kita mau lihat gimana nih yang cerita dulunya antenatal care-nya. Apakah ternyata ibu pasien kurang konsumsi, apakah nutrisinya pun tidak terjaga, salah satunya itu. Dan pertumbuhan itu biasanya di rumah sakit, di bidan atau seperti apa tuh? Bisa di bidan ataupun di puskesmas. Mungkin kalau berlanjut ya berarti ke rumah sakit. Nah itu kalau beberapa fasilitasnya mencukupi ya, ada bidan, kemudian klinik, rumah sakit. Untuk kasus beberapa masyarakat yang tinggalnya di daerah terpencil, kemudian untuk memantau perkembangan janin itu kan biasanya nih kalau ibu-ibu yang dari perkampungan, kemudian jarak antara rumah dan rumah sakit itu cukup jauh. Nah ini seperti apa seharusnya yang mereka lakukan? Sebenarnya kalau untuk daerah-daerah terpencil harus ada kerjasama koordinasi dari berbagai elemen, termasuk salah satunya dari tenaga medis, kemudian dari termasuk pemerintah juga, kemudian dari kader-kader sekitar lingkungan. Jadi ketika ada ibu hamil diketahui pada lingkungan tersebut, kita harus lebih aware untuk melihat, menanyakan apakah rutin tidak untuk dilakukan antenatal care-nya. Kemudian mungkin untuk di lingkungan rumahnya seperti suaminya, apakah menanyakan apakah si ibu sudah meminum obat vitaminnya, suplemennya, dan terutama adalah nutrisi. Lagi-lagi kembali ke nutrisi dari si ibunya. Tapi kalau bicara orang lama nih, orang jauh atau orang terpencil, itu kadang banyak mitos yang
mitos-mitos yang kadang bisa dibilang sudah terlanjur dipercayai. Ada nggak sih dok yang paling terkenal mitos orang hamil yang ternyata ini keliru loh seperti ini yang seharusnya, itu ada nggak kira-kira? Sebenarnya sih bukan mitos kali ya. Kayak mitos yang minum es jadi anaknya gemuk gitu. Oh gitu. Iya benar. Atau konsumsi makanan kepiting jadi anaknya nanti hiperaktif. Sebenarnya tidak. Oh itu mitos ya, berarti itu mitos, ya, benar. Belum ada penelitiannya tuh berarti ya teman-teman ya. Jadi kalau mau sebenarnya adalah untuk ibu hamil itu makan ikan itu bagus. Ikan apa aja? Ya apa aja. Cuman kalau bisa merkurinya yang sedikit atau tidak ada merkuri malahan. Merkuri itu berarti kalau bisa ikannya ngambil dari sungai langsung. Tidak ada kandungan apapun selain nutrisi ikan. Karena kalau ada merkuri berarti kan bahaya juga untuk diri kita ataupun janin. Termasuk daging. Daging sebenarnya boleh untuk ibu hamil. Tapi kalau dagingnya yang mentah atau biasa lalapan, itu hati-hati sekali karena yang ditakutkan adanya bakteri ataupun parasit yang mengganggu sirkulasi nanti ke janinnya. Oke. Kayak makan-makan sushi itu kan biasanya ada ikan mentah tuh ya yang langsung dimakan. Nah itu harusnya dihindari dok ya. Sebaiknya ya. Nah teman-teman yang lagi hamil yang suruh makan kepiting biar hiperaktif itu mitos ya berarti ya. Jangan sampai nanti disuruh makan kepiting biar hiperaktif. Oke, kalau nanti selain ikan biasanya apa yang harus dikonsumsi ibu hamil supaya mencegah stunting itu selain daripada nutrisi tadi? Oke, baik. Salah satunya pencegahannya yaitu dengan tetap nutrisi yang adekuat dan bergizi dan higienis, kemudian pemberian suplemen vitamin yang dari dokter kandungan itu tetap harus dikonsumsi. Oke, terakhir nih dokter nih, kita harus kasih pesan nih untuk ibu-ibu hamil. Kalau ibu hamil tuh biasanya mood swingnya emang beneran begitu dok? Ini mah kita karena mempengaruhi hormon. Oh gitu ya, berpengaruh. Dan lingkungan sekitarnya juga sangat berpengaruh. Hormon itu biasanya paling sering tuh perempuan yang hamil berapa bulan sampai berapa bulan, dok? Kayaknya apa sepanjang kehamilan? Bahasanya baby blues tuh kalau udah lahir ya? Iya betul. Berarti mempengaruhi ya. Tetap mempengaruhi. Lingkungan juga berarti sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang si janin itu. Kalau ibunya stres, janinnya akan seperti apa emang? Ya termasuk ikutan stres berarti janinnya. Kalaupun nutrisinya lengkap, kalau ibunya stres juga tetap nggak boleh ya sebenarnya. Karena mempengaruhi hormonnya juga. Bener, karena kan kalau di era sekarang nih Gen Z, apalagi ibu-ibu muda zaman-zaman sekarang yang selalu dengan persoalan mental health, ya kan, banyak kejadian yang bikin trauma ingin hamil karena stres. Nah, apa pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Bangga Podcast supaya nanti lebih baik ke depannya? Oke, terima kasih untuk Bangga Podcast nih. Jadi kita harus lebih aware untuk ibu hamil karena ibu hamil ini dia harus tercukupi nutrisinya agar pertumbuhan dan perkembangan janinnya pun bisa sempurna dan mencegah terjadinya risiko stunting, termasuk harus rutin untuk kontrol untuk antenatal care-nya, setidaknya kita untuk mengetahui perkembangan dari si janinnya tersebut. Itu saja? Iya. Oke, teman-teman, semoga nanti banyak informasi yang bisa diambil, terutama untuk ibu-ibu hamil untuk mencegah stunting sedari dalam kandungan, dok ya. Nah, untuk teman-teman Gen Z yang lagi stres-stresnya, ingat tadi kata dokter anak nggak boleh stres, katanya karena mempengaruhi ya. Baik, itu saja episode pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat atas informasi yang sudah disampaikan. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Mimi Ketri dan Dokter Infra spesialis anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tangerang semakin gembira.